Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, gimana kabarnya? Semoga tetap sehat, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita masuk dalam pembahasan tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 4. Nah, kalau kita lihat di belakang ada gambar seorang dokter. Kira-kira siapa di sini yang ingin menjadi dokter? Sikap apa ya yang harus dimiliki oleh seorang dokter? Nah, seorang yang bekerja harus memiliki sikap melayani, disiplin, rendah hati, dan bekerja sepenuh hati. Kita bisa mempelajari nilai-nilai tersebut dari seorang dokter yang bekerja untuk masyarakat. Sekarang, mari kita baca wacana berikut ini. Sometime I'll be ready. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long. I'll be done, just sing this song. So wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Wrap me in plastic and make me shine. We can make a dollhouse, follow your design. Let's build a dog out of sticks and twine. I can call you master, you can call me mine. Mulia sekali ya pekerjaan dokter Rana. Nah, setelah melaksanakan pembacaan wacana tadi, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan dokter Rana untuk warga desa? Mengapa dokter Rana melakukan hal itu? Apa dampak dari hal yang dilakukan oleh dokter Rana bagi masyarakat? Bagaimana perasaan masyarakat terhadap dokter Rana? Mari kita tuliskan pada tabel berikut. Hal-hal baik apa yang bisa dicontoh dari dokter Rana? Dari dokter Rana, kita belajar bahwa ketika kita bekerja haruslah bermanfaat bagi orang lain. Menjadi seorang dokter juga harus rendah hati, disiplin, jujur, bekerja keras, dan harus mampu menghargai orang lain. Sikap-sikap seperti ini tentu saja bukan hanya berlaku bagi seorang dokter. Sikap-sikap ini berlaku untuk hampir seluruh pekerjaan, baik itu pedagang, arsitek, insinyur, guru, dan lain sebagainya. Dan untuk menjadi pedagang ataupun arsitek yang berkualitas, kamu tentu harus memahami hubungan antar satuan yang ada. Hubungan antar satuan antara lain hubungan panjang, hubungan antar berat, hubungan waktu, dan satuan kuantitas lain. Hubungan satuan panjang yang biasa kita lihat antara lain ada kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Agar gampang menghafalnya, kita bisa menyanyikan sebuah lagu. Lagunya seperti ini. Kilo, hekto, dekameter, desi, senti, lalu mili. Kalau turun dikali, kalau naik dibagi, semua itu untuk menghitung
panjang. Nah, bagaimana? Gampang bukan nyanyiannya? Sekarang kita akan mencoba untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar satuan panjang. Misalkan ada 12 dam atau 12 dekameter akan dirubah menjadi desimeter. Kita lihat dari dam, dari dekameter menuju ke dekameter, menuju desimeter, naik atau turun ya? Ya, turun. Maka tinggal dikali. 12 dikali 10 dikali 10. Atau bisa juga kita tuliskan dulu 12 dam, kita tulis angka 12-nya. Kita tulis ulang di sini. 12, tulis 12. Kemudian kita lihat turunnya berapa kali? 1, 2. Maka kita tuliskan angka 0-nya sebanyak 2 kali. Sehingga 12 dam sama dengan 1200 desimeter. Bagaimana jika ada soal yang ke atas atau naik? Misalkan ada 3 cm menuju ke meter. Karena naik, maka kita harus membagi 2 kali anak tangga. Cara mudahnya, kita bisa menuliskan kembali soal tersebut. Namun, karena posisinya naik, maka angka yang depan kita tulis di belakang. Kita lihat sekarang, naiknya berapa senti atau berapa tangga? 1, 2. Maka, kita tuliskan 0-nya 2 kali di depan, 1 dan 2. Maka 3 cm sama dengan 0,03 meter. Untuk menyelesaikan masalah hubungan antar satuan panjang, kita juga bisa Untuk menyelesaikan soal yang berkaitan dengan hubungan satuan antar panjang, kita juga bisa menggunakan tabel jarak. Caranya, kita tuliskan dulu satuan antar panjangnya dengan berurutan. Kilo, hekto, deka, meter, desi, senti, lalu mili. Nah, ini kita tuliskan secara berurutan. Kemudian, jika ada contohnya, 2 km sama dengan berapa meter? Kita tuliskan dulu kilometer di sini. Tuliskan angka 2 di satuan sebelumnya, di satuan soalnya. Kemudian, kita lihat di sini. Dia mintanya di dekameter. Di desimeter. Maka kita tuliskan angka 0 di desimeter. Kemudian tinggal kita tuliskan angka yang antara kilometer sampai dengan desimeter, kita tuliskan 0-nya. 1, 2, 3. Nah, lalu setelah itu langsung kita tuliskan, berarti 2 km sama dengan 2000 desimeter. Mudah bukan? Satu kali lagi, misalkan ada 3 meter. Berapa sentimeter? Maka angka 3 kita tulis di bagian yang meter. Kemudian, di bagian sentimeter, kita tuliskan angka 0. Antara meter dan sentimeter, kita tuliskan angka 0. Maka kita dapatkan 3 meter sama dengan 300 sentimeter. Bagaimana jika naik? Misalkan ibu punya soal 5 dam sama dengan berapa kilometer? Maka angka 5-nya kita tulis di bagian dekameter. Kemudian di kilometernya kita tulis angka 0. Antara 0 dan 5 kita tulis lagi angka 0. Maka di sini kita tuliskan angka koma.
menjadi 5 dekameter sama dengan 0,05 kilometer. 13 cm berapa meter? Nah, jika ada soal seperti ini, maka kita lihat satuannya dulu. Satuannya adalah angka 3. Sebagaimana kita ketahui ya, di kelas 1 dulu kita pernah belajar 13 itu adalah 10 ditambah 3. Maka angka satuan kita tulis di satuan yang akan kita bahas. 3 kita tulis di sentimeter, kemudian puluhannya kita tuliskan di depannya. Nah, kemudian di meter kita tuliskan angka 0. Maka kita dapatkan 3 cm sama dengan 0,13 meter. Mudah bukan? Jika masih bingung, silahkan tanyakan ke ibu, ke orang tua, ke kakak, atau kepada siapapun di sekitar kalian. Demikian materi untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.